Ya, pemirsa, Pelabuhan Merak terpantau kondusif di satu hari jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. ASDP menambahkan 3 pelabuhan dan 10 kapal feri untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Satu hari jelang Lebaran, pemirsa, tidak terlihat adanya kepadatan antrian kendaraan seperti 3 hari terakhir kemarin. Namun di tengah cuaca yang turun hujan, terpantau sejumlah pemudik yang masih mengantri untuk menuju dek parkir kapal sebelum berlayar ke Bakauheni. Kepadatan pemudik diantisipasi dengan penambahan 3 dermaga pelabuhan, yakni Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Indah Kiat, dan Pelabuhan Bojanegara. ASDP pun menyiapkan 10 kapal feri tambahan untuk mengakomodir pemudik jelang Lebaran esok hari. Hingga hari ini, pemirsa, tercatat sebanyak 672.000 penumpang telah bertolak dari Merak menuju Bakauheni. Dan pemirsa, telah bergabung bersama kami rekan Camar Haenda langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Halo, selamat pagi rekan Camar, bagaimana kondisi lalu lintas di Pelabuhan Merak saat ini? Apakah sudah berhasil terurai? Ya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Dermaga 1 Pelabuhan Merak dan pada pagi hari ini memang cuaca kurang mendukung. Kami melihat ini untuk cuaca mendung dan juga diguyur hujan, bahkan ini sedikit angin begitu. Namun kami melihat adanya antrian kendaraan baik untuk roda 4 dan juga roda 2. Namun saat ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 4, sedangkan pada pukul 6 hingga dengan pukul 7 tadi ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 4. Namun untuk kepadatan dan juga kemacetan secara keseluruhan ini sudah berhasil terurai dikarenakan pihak dari ASDP Indonesia ini juga sudah menambahkan 3 pelabuhan tambahan, Pram dan juga pemirsa, diantaranya adalah Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Indah Kiat, dan juga Pelabuhan Bojonegara. Di masing-masing pelabuhan ini juga ditambahkan kapal untuk menyiagakan agar masyarakat ataupun calon pemudik dapat diakomodir menuju ke arah Bakauheni. Untuk Pelabuhan Ciwandan ada 5 kapal tambahan, kemudian juga untuk Pelabuhan Indah Kiat ada sebanyak 1 kapal, dan yang terakhir untuk Pelabuhan Bojonegara ataupun BJB ini ada sebanyak 4 kapal, sehingga total penambahan adalah 10 kapal, di mana untuk 10 kapal ini masing-masing juga sudah ada 1.000 penumpang ataupun 1.000 kapasitas yang ditambahkan, sehingga ada total 3.000 kapasitas yang ditambahkan, sehingga untuk kapasitas normal yang saat ini tersedia ada sebanyak 22.000. Dan dapat kami sampaikan untuk jumlah data operasi dari kapal di 4 hari terakhir ini memang meningkat di 3 hari, kemudian juga 4 hari menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, namun landai ataupun turun pada 2 hari menjelang dan juga 1 hari menjelang. Pemantauan kami pada pagi hari memang tidak seramai beberapa hari yang lalu, dikarenakan pihak dari SDP ini memprediksi untuk landainya di 1 hari menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah ini banyaknya masyarakat yang memang sudah ada di Bakauheni ataupun sudah menuju ke arah Pulau Sumatera, sehingga ini hanya sisaannya saja begitu di 1 hari menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan akumulasi hingga dengan Minggu pagi, data terakhir Pram dan juga pemirsa, ada sebanyak 882 trip perjalanan kapal yang sudah mengangkut lebih dari 670.000 penumpang yang saat ini sudah melintas menuju ke Bakauheni. Pram. Ya, rekan Camar, mungkin rekan Camar bisa jelaskan kepada kami semua, ini di belakang Anda antrian kendaraan akan menuju kemana? Apakah memang antrian kendaraan ini terpantau normal seperti biasa di Pelabuhan Merak seperti saat ini? Ya, Pram, di tempat saya melaporkan saat ini adalah perbatasan antara Dermaga 1 dan juga Dermaga 2. Dan pemantauan kami ini memang masih tergolong normal dikarenakan kantong-kantong parkir yang ada di sebelah kiri ataupun bagian utara dari Dermaga 1 ini juga masih kosong. Dan memang ini terlihat padat dikarenakan ini merupakan jalur yang akan menuju ke dek parkir kapal yang akan secara bergantian mereka akan masuk ke dek kapal setelah proses
proses bongkar muat dilakukan. Dan untuk bongkar muat sendiri ini dilakukan secara terus dilakukan dengan efektif begitu, dikarenakan adanya penambahan dari petugas yang melakukan bongkar muat. Dan ini merupakan salah satu masalah yang terjadi beberapa waktu terakhir, dikarenakan proses bongkar muat yang lama. Pram. Nah, kalau untuk sejauh ini, sehari ini juga, ini bongkar muat ini berlangsung berapa lama, rekan Camar, sehingga nantinya di belakang Anda antrian kendaraan bisa cepat terurai? Baik, Pram, untuk proses bongkar muat sendiri ini diberi waktu sekitar 50 menit. Dan untuk keberangkatan per satu kalinya adalah berdurasi 75 menit, sehingga apabila ditotalkan dengan keberangkatan dan juga kedatangan yang ada dari satu kapal untuk mereka berangkat, ini kurang lebih dapat memakan waktu sekitar 120 menit. Namun meski demikian, informasi yang kami dapat dari pihak dari ASDP Indonesia ini sudah melakukan antisipasi dengan penjagaan dari petugas dan juga jalur-jalur khusus yang disediakan ketika kapal datang ke Pelabuhan Merak. Nantinya akan ada jalur khusus yang akan mengantarkan para pemudik yang berasal dari Bakauheni menuju ke exit tol Merak begitu. Pram. Ya, lalu rekan Camar, sudah berhari-hari Anda bertugas di Pelabuhan Merak, Banten ini. Lalu imbauan apa yang bisa Anda berikan kepada para pemudik yang masih akan lakukan perjalanan, khususnya melalui jalur yang Anda laporkan pada saat ini? Ya, Pram, imbauan yang dapat kami sampaikan utamanya untuk dapat menjaga tubuh tetap fit dan juga bugar, dikarenakan cuaca yang tidak bisa diprediksi, Pram. Biasanya di 2 hari sebelumnya ini pada pukul 8 ataupun pukul 9 atau saat ini sudah terpantau terik panas matahari. Namun pada malam hari ini bisa terjadi hujan badai. Dan saat ini mungkin dapat dilihat di belakang saya, pada pagi hari saja ini sudah terlihat hujan, diguyur hujan yang cukup deras, sehingga Anda bisa kami imbau untuk bisa mempersiapkan pakaian hangat ataupun yang lebih tebal. Kemudian juga jangan lupa, Pram dan juga pemirsa, terkait dengan tiketing yang saat ini memang diimbau oleh Kementerian Perhubungan sendiri harus dibeli secara online melalui aplikasi Verizi, dan minimal ini di 2 hari terakhir, sehingga dapat mempercepat proses untuk berlayar menuju ke arah Bakauheni. Dan dapat kami sampaikan pula, Pram dan juga pemirsa, untuk antisipasi lain yang dapat Anda lakukan adalah pastikan untuk bahan bakar minyak ataupun BBM yang Anda gunakan ini cukup, dikarenakan untuk proses dari menuju ke arah dek parkir kapal ini tentunya biasanya pada cuaca terik tentunya Anda akan lebih banyak menggunakan AC, dan ini dapat membuat boros dari bahan bakar minyak yang Anda gunakan. Pram. Ya, rekan Camar, ini kan dalam kondisi cuaca yang sangat turun hujan dan biasanya panas sekali. Nah, ini sangat dipermudah bagi para pengendara dengan mobil untuk berteduh. Lalu bagaimana dengan pengendara motor untuk mengantisipasi hujan seperti saat ini? Sepertinya tidak terlihat di pelabuhan Anda melaporkan saat ini. Baik, Pram dan juga pemirsa, mungkin saya akan mengajak juru kamera Rizky Solehudin untuk melihat ini di bagian bawah ada tenda begitu, dan tenda inilah yang digunakan untuk berteduh para pemotor ataupun kendaraan roda 2. Nah, ini juga kami juga melihat bahwa untuk pada pagi hari ini setelah pukul 9 justru lebih didominasi oleh kendaraan roda 4, sementara untuk kendaraan roda 2 ini sudah terurai, dikarenakan tadi untuk keberangkatan yang baru saja berangkat, yakni dengan menggunakan kapal Kirana 2, ini lebih banyak didominasi oleh pemotor. Dan untuk pemotor sendiri, sekali lagi, ini berteduh di tenda yang telah disediakan yang ada di samping jalur mobil di Pelabuhan Merak ini, tepatnya di Dermaga 1. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Camar Haindal langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Camar.